Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Apriana dengan NIM A1A3233041. Di video kali ini, saya akan menganalisis dua jurnal yang berkaitan dengan hukum perdata untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hukum perdata. Kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis jurnal berjudul Analisis Yuridis tentang Sengketa Tanah Waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli, karya Vina Rahmawati dan Adi Budi Susilo dari Universitas Nindi Waluyo yang diterbitkan dalam Adil Indonesia Jurnal tahun 2023. Jurnal ini membahas sebuah kasus nyata di Pengadilan Agama Kota Salatiga, yaitu perkara nomor 237-PDTG-2021-PA SAU. Kasus ini berawal dari sengketa tanah warisan antara kakak dan adik, di mana tanah peninggalan orang tua disertifikatkan atas nama salah satu anak tanpa sepengetahuan saudaranya. Setelah adiknya meninggal, tanah tersebut diwariskan lagi kepada anak-anaknya dan ditempati oleh mantan istrinya. Akhirnya, sang kakak menggugat ke pengadilan karena merasa hak warisnya dilanggar. Namun ternyata tanah yang disengketakan masih menjadi jaminan pinjaman di PT BRI sehingga belum bisa dikategorikan sebagai harta warisan sepenuhnya. Hakim kemudian memeriksa bukti-bukti dan juga menemukan bahwa penggugat tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah, sementara tergugat dapat membuktikan hak kepemilikannya. Berdasarkan pemeriksaan, hakim menolak bahwasanya gugatan penggugat karena dua alasan utama. Pertama, tidak ada hubungan hukum langsung antara penggugat dan tergugat sehingga dianggap error in persona. Kedua, objek tanah yang disengketakan belum menjadi harta warisan sempurna karena masih dijaminkan di bank. Dalam putusan tersebut, hakim berpedoman bahwa pada KUH Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2018 dan asas peradilan sederhana dan juga cepat. Penulis menganalisis putusan ini dengan teori Gustav Rydberg yang dimana menegaskan bahwasanya hukum harus mengandung tiga nilai: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut penulis, dari sisi kepastian hukum, putusan ini sudah tepat karena mengikuti prosedur dan bukti yang sah. Namun dari sisi keadilan, masih ada yang perlu dikritisi karena penggugat sebenarnya bisa saja menyelesaikan permasalahannya secara administratif terlebih dahulu agar haknya diakui. Jurnal ini menarik karena tidak hanya menjelaskan kasus hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana teori hukum diterapkan dalam praktik pengadilan. Dari kasus ini, kita belajar bahwa sengketa waris sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, dan jika harus dibawa ke pengadilan, maka semua dokumen dan bukti kepemilikan harus lengkap dan juga sah. Kesimpulannya, putusan hakim dalam kasus ini menegakkan kepastian hukum, tetapi masih menyisakan pertanyaan soal rasa keadilan bagi pihak penggugat. Pesan penting dari jurnal ini adalah bahwa hukum tidak hanya soal siapa yang menang, tetapi bagaimana keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian bisa berjalan bersama. Selanjutnya, jurnal yang kedua yang akan saya jelaskan mengenai hasil analisis jurnal berjudul Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur. Penulis yaitu Wisono Mulyadi dan Anjarsri Cipto Rukmin Nugraheni dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Jurnal ini membahas bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam memberikan ataupun menolak izin dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur dan apa akibat hukumnya bagi para pemohon. Di awal penelitian, penulis menggambarkan bahwa fenomena pernikahan dini di Pacitan cukup tinggi. Dari data BKKBN menunjukkan bahwasanya lebih dari 90% pernikahan usia muda di Pacitan terjadi karena hamil di luar nikah. Banyak orang tua menikahkan anaknya untuk menutupi rasa malu tanpa memikirkan kesiapan mental, ekonomi, dan juga tanggung jawab rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berarti penulis melakukan wawancara langsung dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Pacitan. Hakim ternyata punya kriteria yang jelas dan memutus permohonan dispensasi. Permohonan bisa dikabulkan jika ada bukti lengkap dan juga kondisi yang mendesak seperti kehamilan,
tidak ada larangan perkawinan dan juga calon suami yang sudah punya pekerjaan ataupun penghasilan yang mencukupi. Sebaliknya, jika permohonan diajukan oleh pihak yang tidak berwenang ataupun bukti-buktinya tidak lengkap, maka pengadilan akan menolak permohonan tersebut. Jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan penetapan dispensasi yang kemudian dibawa ke KUA sebagai dasar untuk melangsungkan pernikahan. Dengan penetapan itu, pernikahan dianggap sah menurut hukum dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki status hukum yang jelas. Namun jika permohonan ditolak, maka tidak ada dasar hukum untuk menikah dan calon pengantin harus menunggu sampai usia maksimal. Bahkan kalau calon mempelai sudah hamil pun, pengadilan tetap tidak bisa memberikan izin sampai syarat usia terpenuhi. Penulis juga memberikan saran agar hakim tidak hanya melihat aspek hukum, tetapi juga memberikan nasihat dan juga penyuluhan moral agar masyarakat menyadari akan risiko menikah di usia muda. Pernikahan juga diminta aktif melakukan edukasi tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan anak. Kesimpulannya, jurnal ini menegaskan bahwa dispensasi perkawinan bukan solusi, melainkan pengecualian yang harus sangat selektif. Hakim memiliki peran penting untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemaslahatan sosial, dan juga perlindungan anak. Jadi, dari penelitian ini kita bisa belajar bahwasannya tujuan utama hukum perkawinan bukan sekedar melegalkan hubungan, tetapi melindungi masa depan anak-anak Indonesia. Sekian video mengenai penjelasan dua jurnal yang berkaitan dengan hukum perdata. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.